Emosi tonton rapat kerja DPR versus Mahfud MD, istri Arteria Dahlan dirujak warganet hingga nekat lakukan hal mengerikan ini. Rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Ketua Komite TPPU Mahfud MD pada akhir Maret 2023 lalu menuai sorotan publik. Pasalnya, keberanian dan penjelasan Mahfud terkait transaksi janggal mencapai 349 triliun ditanggapi berbeda oleh sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI. Sejumlah pernyataan para anggota Komisi 3 DPR terkait dengan penjelasan Mahfud kemudian menjadi sorotan publik. Salah satunya pernyataan yang menjadi sorotan warganet adalah kalimat yang diucapkan Arteria Dahlan asal fraksi PDIP. Di mana dalam rapat kerja itu Arteria sempat menyinggung mengenai pentingnya menempatkan sebuah persoalan. Pernyataan singkat Arteria Dahlan itu kemudian dijadikan sebagai unggahan konten oleh salah satu pemilik akun TikTok. Dalam unggahan itu terlihat dua pria yang tengah mengikuti jalannya proses rapat kerja Komisi 3 DPR RI. Mendengar pernyataan Arteria Dahlan untuk melakukan koreksi di ruang tertutup, salah satu pria kemudian menunjukkan sikap emosi. Pria yang tengah emosi kemudian mencari kayu balok dan langsung memukul pesawat televisi di ruang kamarnya. Dengan tersebarnya unggahan video itu, ribuan warganet yang merasa emosinya sudah terlampiaskan memberi tanggapan. Terlampiaskan kekesalan hatiku terhadap Arteria Dahlan. Walaupun demikian, selain komentar berisi ungkapan rasa kesal terhadap pernyataan Arteria, ada juga warganet yang menyoroti keberanian pengunggah video. Berani berkorban, TV-nya jos lah. Pernyataan Arteria yang dinilai warga sebagai bentuk saling melindungi antara sesama anggota dewan juga disorot, di mana sejumlah warganet memberi komentar dengan menilai bahwa cara kerja anggota dewan rupanya dipenuhi dengan cara saling menutupi kesalahan. Selain mengkritisi dan menghujani pernyataan Arteria Dahlan dengan beragam komentar, ada juga warganet yang berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana. Wah, mantap, dukung 1000% cari kolekan buat beli TV baru nih, ujar warganet. Seusai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU Mahfud MD menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, nama Menko Polhukam semakin melambung. Rapat yang digelar pada Rabu 29 Maret itu membahas transaksi mencurigakan di Kemenku yang bernilai 349 triliun disampaikan secara langsung oleh Mahfud. Banyak dukungan dari berbagai pihak ditujukan kepada Mahfud MD karena keberaniannya dalam mengangkat soal transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Salah satu dukungannya datang dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI yang menyatakan memuji keberanian Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU. Sebagai orang yang diamanati dengan tugas dan tanggung jawab, Mahfud didorong untuk terus membersihkan NKRI dari berbagai aksi tindakan korupsi dan pencucian uang yang banyak merugikan negara. Ketua Umum IPHI Herman Suparno mendorong para pejabat lainnya di Indonesia agar bisa melakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh Mahfud MD, keberanian untuk mengangkat nilai-nilai kebenaran demi kesejahteraan bangsa dan negara. Lebih lanjut, Herman juga melihat bahwa sudah selayaknya indikasi korupsi dan pencucian uang di Indonesia dibongkar oleh seluruh elemen pejabat negara yang berwenang sesuai dengan amanat undang-undang. Dirinya juga menilai tindakan yang dilakukan Mahfud MD sudah benar dan berani untuk mengungkap sesuai dengan aturan yang ada. Apa yang disampaikan Herman terhadap Mahfud MD itu terkait dengan transaksi mencurigakan dengan nominal yang sangat fantastis mencapai 300 triliun. Menurut Herman, hal itu harus ditindaklanjuti segera oleh para pihak yang berwenang karena sebagai pembuka tabir transaksi yang mencurigakan dimanapun juga. Herman juga mengatakan bahwa ada hal positif yang harus diambil dari tindakan Mahfud MD dengan keberanian itu. Berani mengungkap transaksi mencurigakan sebagai upaya langkah awal dari tindakan pencegahan korupsi. Menurutnya, jangan disalahartikan akan oleh Mahfud MD itu. Jangan salah artikan sebagai tindakan populis untuk mencari panggung politik pada Pilpres 2023. Tidak hanya itu, dia berharap agar seluruh lembaga eksekutif, legislatif pun maupun yudikatif bisa bercermin dari tindakan Mahfud MD, sehingga setiap jabatan yang digaji oleh negara harus benar-benar menjalankan tugasnya, memanfaatkan dan juga mengabdi untuk bangsa dan negara. Sehingga dengan apa yang dilakukan oleh para pejabat negara ke depan bisa mesejahterakan kehidupan rakyat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Herman juga meminta agar Kementerian Keuangan Kemenku dapat melakukan introspeksi diri dan reformasi dalam melaksanakan fungsi dan pelayanan. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan cerita tentang kehadirannya di Batam. Mahfud diketahui tiba di Batam melalui Bandara Hang Nadiem Batam pada Rabu sore. Tiba di Batam, dia langsung menyambangi kediaman Romo Pascal di Jalan Kartika, Sekupang, Kota Batam. Dari Sekupang, Mahfud pergi ke hotel tempat menginap di kawasan Harbour Bay, Batam. Ada cerita lain saat Mahfud tiba di hotel. Ia mendapatkan informasi para pelaku perdagangan orang memata-matai pergerakannya. Mereka mengetahui kehadiran Mahfud di Harbour Bay. Dikatakan Mahfud, kadang-kadang pihaknya pura-pura tidak tahu siapa musuh dalam memberantas kejahatan, siapa para pelaku. Disebutkannya permasalahan TPPO semakin menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data sistem online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni
Yakni selama 2017 hingga 2022 terdapat 2.605 kasus TPPU. Selama kurun waktu 2021 dan 2022, pemerintah telah menangani 1.262 korban dari tren baru TPPO. Disebutkan, Mahfud MD penegakan aturan pemberantasan kejahatan seperti hal tersebut butuh sinergi semua pihak. Tapi masalahnya di kita, sementara kita mau melakukan sesuatu sudah berdasarkan aturan, sementara penjahat tidak pernah pakai aturan, selalu sengaja melanggar aturan. Itulah masalah yang dihadapi, sehingga kita harus bersinergi secara sungguh-sungguh, harus punya pejabat-pejabat yang punya integritas, petugas-petugas yang punya integritas. Demikian dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.